Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Direktorat Pendidikan dan Pendidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Direktorat Pendidikan dan Pendidikan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara sekilas terkait dengan tantangan yang kami hadapi, kemudian strategi dan highlight terkait dengan pembangunan zona integritas, kemudian upaya menjaga integritas, knowing your employee, kemudian terkait dengan capaian NKO dan prestasi unit kerja kami. Secara umum terkait dengan profil kinerja dan profil unit kami, yang pertama adalah kami mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator unit pengawasan. Kami punya 270 pegawai, kemudian kami berlokasi bertempat di kantor pusat. Kami punya anggaran yang cukup besar, sekitar 297 termasuk pengelolaan DUK PPN miliar. Jadi 297 miliar pengelolaan kami. Dan kami di Direktorat Pendidikan dan Pendidikan membawai 6 subdirektorat terkait dengan intelijen, kemudian penindakan, penyidikan, kemudian narkotika, kemudian subdit sarana operasi dan patroli laut. Nah, tugas dan fungsi kami secara khusus tentu kami melakukan pengawasan di pelabuhan, laut dan bandara, pengawasan narkotika dan sebagainya. Pengawasan kami tentunya harus dilakukan secara baik, harus berbasis manajemen risiko, supaya tugas dan fungsi Bea dan Cukai bisa berjalan secara baik. Pada satu sisi kami melakukan pengawasan, security atau kontrol, tapi pada sisi yang lain kami juga menangani atau concern terkait dengan revenue collector. Dan ini harus balance antara pengawasan dan services. Nah, pada sisi yang lain kami juga harus bisa mendukung terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dan pengawasan kami yang perlu kami sampaikan cukup luas karena meliputi sekian banyak 1.300 kawasan berikat, 242 gudang berikat, 33 TPB, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kami lakukan. Kami harus melakukan sinergi dan komunikasi yang intens dengan APH, pihak eksternal maupun internal. Terkait dengan aspek sosial, kami juga harus benar-benar melakukan pengawasan, koordinasi, komunikasi yang intens terkait dengan pengawasan masuknya barang berbahaya. Apakah itu dengan narkotika, apakah itu terkait dengan senjata api, kemudian barang-barang ilegal yang lain. Kemudian terkait dengan pertahanan, kami juga punya concern bagaimana kami bisa berkontribusi untuk terkait dengan pengawasan terorisme. Kemudian terkait juga barang-barang atau mungkin yang digunakan oleh organisasi terlarang. Selanjutnya kami perlu kami sampaikan terkait dengan tantangan ke depan, terkait dengan pengawasan kaitannya dengan upaya membangun zona integritas. Kami merasakan bahwa petugas Bea dan Cukai tantangannya tidak mudah. Dari berbagai media kami mendapatkan berita, kita mendapatkan berita terkait dengan korupsi pengadaan-pengadaan, terkait khususnya terkait kapal. Kemudian korupsi terkait dengan tekstil, kemudian terkait dengan pemblokiran rekening Bea dan Cukai. Ini menjadikan suatu concern yang serius buat kami. Terlebih, Bea dan Cukai khususnya unit pengawasan, punya kewenangan, punya monopoli yang luar biasa. Terkait apa? Terkait kami bisa menahan, bisa melakukan penyidikan, terkait dengan juga bisa melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi mempunyai monopoli power. Sedangkan power itu cenderung bisa disalahgunakan menjadi korupsi. Kemudian kami juga punya diskresi. Nah, karena korupsi itu adalah formulasinya adalah monopoli ditambah diskresi, dikurangi akuntabilitas. Tentu dalam hal ini kami harus concern mampu meningkatkan akuntabilitas. Dan perlu kami camkan dan perlu kami tekankan kepada jajaran kami bahwa unit pengawasan harus bisa menjadi prime mover, penggerak terkait dengan perubahan. Nah, yang kami hadapi dalam operasi sehari-hari dalam pelaksanaan tugas, kami menghadapi tantangan adanya kewenangan pemblokiran. Pemblokiran yang tidak transparan tentu akan disalahgunakan. Sehingga pemblokiran tidak tepat waktu yang sangat merugikan dan itu berpotensi bisa disalahgunakan adanya pemberian suap, gratifikasi dan sebagainya. Kemudian terkait juga dengan pemeriksaan di lapangan.
kami punya kewenangan untuk melakukan spot check. Nah, spot check yang tidak benar itu akan juga bisa disalahgunakan. Kemudian terkait dengan operasi kepabeanan dan cukai. Kalau operasi dilakukan secara tidak benar, pilih kasih dan tidak transparan, itu akan menimbulkan akibat operasinya tidak berhasil dan akan menimbulkan juga ekses adanya gratifikasi atau adanya suap atau ada masalah terkait dengan integritas. Demikian juga dengan proses penyidikan. Pemanggilan-pemanggilan yang tidak transparan, pelaksanaan tugas yang tidak transparan itu mudah disalahgunakan. Kemudian pengadaan barang dan jasa. Tadi kami sampaikan di luar dana operasi kami mengelola sekitar 240 miliar untuk pengadaan barang dan jasa. Ini sangat-sangat rentan terjadi penyalahgunaan. Sehingga tidak tepat waktu, tidak tepat mutu, barang tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Kemudian administrasi dana operasi, kemudian penerbitan perintah operasi, perintah berlayar dan sebagainya. Ini benar-benar harus kami lakukan pengawasan yang lebih baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk menuju zona integritas, kami sudah melakukan beberapa persiapan yang kami anggap sangat serius. Kami tidak ingin terjebak dengan sifatnya normatif, tapi harus benar-benar kami wujudkan sebagai zona integritas. Karena apa? Tadi kami sampaikan bahwa unit pengawasan punya kekuasaan yang sangat besar, punya hak monopoli untuk melakukan pemeriksaan, sehingga perlu dilakukan persiapan yang baik. Kami mulai dari Desember 2019 terkait dengan pembentukan tim, kemudian penandatanganan bersama, kami lakukan sosialisasi penyelesaian LKE untuk dokumen pendukung, kemudian internalisasi. Benar-benar kami lakukan internalisasi itu setiap saat ada pertemuan, kami selalu tekankan tentang persiapan ini. Jangan terjebak yang sifatnya normatif, tapi esensinya benar-benar kami tegakkan dan kami terapkan. Kemudian persiapan penilaian tim penilai secara nasional. Terkait dengan kegiatan pembangunan zona integritas, bisa kami gambarkan menjadi 6 kegiatan. Yang pertama, manajemen berubah. Kami sadarkan, kami infokan, para pimpinan unit harus menjadi baik itu kepala seksi, kasubdit harus menjadi role model, terlebih direkturnya juga, kami harus jadi role model. Kemudian kami tekankan kepada tim pembentukan ini benar-benar menjadi motor bergerak. Kami siapkan role model, kami siapkan change agent di masing-masing unit. Kemudian ini yang tidak kalah penting. Sebagus apapun strategi, monitoring dan evaluasi memegang peranan kunci. Oleh sebab itu dalam dialog bulanan maupun dalam pertemuan rutin, mingguan, pertemuan 2 mingguan, terus kami tekankan. Kemudian terkait dengan tata laksana, kami membuat monitoring, kemudian melakukan penerapan inovasi, SOP kami perbaiki, kami review, ada 59 SOP. Kemudian MONEF tadi terus kami tekankan, bukan hanya MONEF secara direktorat, tetapi kami tekankan MONEF per subdit, kemudian informasi kepada masyarakat pengguna jasa, untuk secara aktif mendukung, termasuk juga stakeholder, kemudian SDM-nya kami rolling secara bergilir. Kemudian kami melakukan evaluasi monitoring pasca diklat supaya hasil diklat itu benar-benar bisa memperbaiki kinerja individu maupun kinerja organisasi. Kemudian kami juga akuntabilitas pendatangan kontrak kinerja DKO setiap bulan, kemudian menyusun perencanaan Renstra dan IKU. Kemudian kami juga meningkatkan dalam mencegah pelanggaran integritas. Kami juga lakukan komunikasi yang intens. Kami bentuk juga whistleblowing system dan saluran pengaduan. Kami komunikasi yang intens dengan unit kepatuhan internal supaya benar-benar mendorong kami. Kemudian kualitas pelayanan publik, kami lakukan peningkatan perbaikan. Kami MONEF, kami bentuk mystery guest dan sebagainya. Kemudian evaluasi juga kami undang pihak eksternal supaya benar-benar apa yang kami lakukan, kegiatan yang benar-benar kami siapkan itu terimplementasi dengan baik. Kemudian untuk menjaga upaya peningkatan integritas dan pelayanan, kami terus lakukan. Jadi kami tidak ingin terjebak dengan yang normatif. Maka karena kami semi-militer, kami unit pengawasan itu sistem komando, maka penguatan-penguatan di lapangan benar-benar kami tegakkan. Kemudian Dog-Handler kami berikan penguatan pada pimpinan dan langsung kepada teman-teman di lapangan. Kemudian kepada
Penguatan integritas kepada PPNPN serta PKD kami lakukan. Karena kami tahu bahwa PKD juga cleaning service itu juga bagian dari unit kami. Sehingga kami harus siapkan seluruh lini dari atas sampai bawah harus siap sama-sama. Kemudian monep yang berkesinambungan. Kemudian komitmen bersama. Kami lakukan komitmen bersama, tanda tangan, buat banner dan sebagainya. Sekali lagi kami tekankan kepada staf kami, jangan terjebak dengan yang normatif. Kita harus benar-benar substansinya kita harus berubah. Kemudian perbaikan supaya itu berkesinambungan, tidak tergantung dari orang per orang. Kami perbaiki dari IT-nya. Kami menyadari IT tinggal sebagai tools, tetapi IT penting supaya bisa lebih transparan, lebih terukur, kemudian bisa dimonitor secara baik karena semua terrekod dengan baik. Maka dalam pengawasan di laut kami sudah lakukan Sidiwasla, ada otomasi, ada CC-nya patroli laut. Kemudian dari aplikasi penindakan, kami sudah siapkan juga. Kemudian dari passenger risk management, kami lakukan perbaikan supaya apa? Supaya kami bisa monitor pengawasan penumpang. Kemudian dari targeting, intelijen, kami juga harus lakukan apa? Sita. Dan aplikasi ini juga bukan hanya milik di kantor pusat. Aplikasi ini juga kami deploy kepada teman-teman kami. Karena kami punya mitra kerja, kami harus bisa berkomunikasi, koordinasi dengan unit vertikal. Jadi kami juga sampaikan kepada unit vertikal supaya semuanya tersistem. Kemudian aplikasi Kinen, kemudian tadi Puskodal, kami bisa berkomunikasi dengan seluruh kapal di seluruh Indonesia, berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, kemudian kami juga pembentukan sedang berproses Custom Narcotic Targeting Center, CNTC. Kemudian juga peningkatan pelayanan, ini karena hak kekayaan intelektual ini sedang kami giatkan. Kami terus melakukan koordinasi, komunikasi kepada pengguna jasa, khususnya pemegang merek, untuk aktif mengisi dalam aplikasi hak kekayaan intelektual. Kemudian layanan terpadu. Kami lakukan perombakan. Meskipun unit kami unit pengawasan, tetapi ruangannya kita perbaiki juga. Sehingga meminimalkan kontak. Kalau dulu-dulu tersekat dalam beberapa lantai pelayanan, sekarang kami sinkronkan, kami satukan, kami padukan di paling bawah. Sehingga kami bisa melakukan pengawasan kontrol yang lebih baik. Kemudian masalah media sosial kami juga kami aktif melakukan berbagai komunikasi, berbagai sosialisasi supaya mereka juga mendukung. Dan kalau ada aduan, kami juga segera cepat merespon terkait dengan aduan maupun keluhan. Kemudian kami juga memahami bahwa pemahaman pegawai harus terus ditingkatkan, harus terus didorong, harus ada CMC, coaching, mentoring, counseling. Maka kami punya program terkait dengan bagaimana keakraban itu bisa ditumbuhkan. Kami punya program olahraga bersama. Kami punya program selain olahraga bersama dengan direktoran lain, kami juga menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan keakraban dan soliditas di antara jajaran unit pengawasan. Kami lakukan secara rutin. Kemudian dialog kinerja organisasi terus itu kami lakukan. Kami pastikan bukan hanya di direktorat, tetapi di level subdirektorat juga dilakukan. Kemudian briefing operasi kami lakukan, pertemuan-pertemuan secara khusus, dan setiap pertemuan kami tekankan tentang bagaimana membangun integritas. Tadi kami sudah sampaikan, otomasi bagus, sarana prasarana bagus, tetapi kalau integritas nggak dibangun, itu nanti semuanya tidak bisa optimal. Oleh sebab itu, integritas dalam setiap yang berbagai pertemuan kami tekankan untuk meningkatkan integritas. Kemudian nilai kinerja organisasi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ada tren yang semakin meningkat. 2018, 2019, 2020 terkait dengan nilai kinerja organisasi. Mengalami peningkatan. Nah, yang perlu kami tekankan, kami tidak hanya terjebak terkait dengan kinerja organisasi, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajemen risikonya, bagaimana mitigasi yang kami lakukan itu sudah tepat atau belum. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kinerja organisasi kami semakin meningkat, kami terus melakukan refinement supaya IQ-nya bukan gaming, tapi challenging, tapi achievable. Kemudian pengelolaan manajemen risiko, perlu kami sampaikan bahwa Direktorat P2 di tahun 2019 98,8, kemudian di 2020 sebesar 97,27 yang menjadikan Direktorat
P2 sebagai unit pemilik risiko dengan pengelolaan manajemen risiko terbaik untuk 2019 dan 2020. Ini membuktikan bahwa kita sudah on the track. Tetapi kami tidak berpuas diri karena tantangan begitu dinamis. Sehingga kami terus melakukan monef, kemudian mereview terkait dengan risikonya, mereview terkait dengan mitigasinya. Kemudian yang kalah penting adalah sinergi-sinergi harus terus kami tingkatkan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya prestasi unit kerja, perlu kami sampaikan ada beberapa achievement yang sudah kami capai. Baik itu terkait dengan sertifikat of merit dari WBGO, terkait dengan Team for Control of Import and Export Goods Suspected for Resulted from Intellectual Property Right. Ini dari WBGO. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan terkait dengan unit pemilik risiko dengan pengelolaan manajemen risiko terbaik. Ini di 2020 dan 2021. Kemudian juga penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak atas sinergi yang demikian baik terkait dengan penegak hukum maupun terkait dengan sharing data intelijen. Selanjutnya kami juga ada penghargaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan penghargaan pada tim darat dan tim laut terkait dengan pengawasan. Kemudian yang tidak penting juga staf kami, tim kami, ada penghargaan Johannes Jenius Putusan Jaya berupa Achievement as Education Choice di tahun 2020. Ini penghargaan yang membanggakan kami. Kemudian juga Kasubag Tata Usaha kami, Saudara Handoko Nindya Wardono, juga pegawai teladan kategori luar biasa baik di tahun 2020 oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ini menunjukkan bahwa secara tim kami sudah dapat penghargaan, tetapi secara individu di tim kami juga sudah ada achievement penghargaan yang sudah diberikan. Kemudian penghargaan kategori luar biasa juga diberikan oleh pegawai kami Era Yuwono dan Samuel Tirtawijaya terkait dengan pengembangan risk engine penjaluran impor dan capaian DJ tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa tim kami dalam pengembangan, dalam menyusun targeting, dalam menyusun risk engine sudah on the track. Kemudian penghargaan dari Detpit Narkoba Bariskrim, kemudian penghargaan luar biasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan pembentukan Passenger Risk Management PRM oleh beberapa anggota kami, termasuk juga penghargaan dari Deputi Berantas dari Badan Narkotika Nasional terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, baik itu sinergi di laut maupun di darat. Demikian yang bisa kami sampaikan, apa yang sudah kami lakukan dalam upaya membangun zona integritas di Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Kami menyadari bahwa perjuangan untuk membangun zona integritas itu tidak berhenti terkait dengan sertifikat saja, tetapi ini adalah perjuangan yang tidak kenal lelah dan terus kami perjuangkan supaya zona integritas betul-betul bisa kami terapkan, kami implementasikan, dan bahkan kami bermimpi Direktorat P2, Direktorat Penindakan dan Penyidikan benar-benar bisa menjadi prime mover untuk pergerakan menuju zona integritas Bea dan Cukai sehingga menjadi sebuah institusi yang dibanggakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.